Shalom anak-anak muda dan sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di YouTube channelnya Amazing Youngers. Dan hari ini saya mau sharing sedikit mengenai pengampunan. Ternyata di dalam pengampunan itu ada kuasa yang besar yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, saudara. Firman Tuhan dikatakan di Kolose 3 ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, pengampunan itu adalah perintah dari Tuhan. Mengampuni adalah perintah dari Tuhan untuk saudara dan saya mengampuni siapapun yang menyakiti kita. Tapi mungkin dalam kehidupan kita, mungkin saudara berpikir gini, sulit bisa mengampuni orang yang menyakiti saya, Pak. Sulit. Saya terlalu terluka, saya terlalu sakit. Bahkan pada akhirnya saudara menyimpan dendam. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita mengenai supaya kita bisa mengampuni. Roma 12 ayat 14 katakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kuasa yang pertama ketika saudara dan saya bisa mengampuni, saudara diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan. Bukan hanya berkat bicara mengenai keuangan, tapi berkat kesehatan. Karena orang-orang yang menyimpan kepahitan, dendam, kecewa, itu sedang membangun satu penyakit di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya. Sehingga penyakit itu menggerogoti tubuhnya sehingga menjadi sakit. Dan pada akhirnya saudara bisa mati. Lalu di Matius 6 ayat yang ke-15, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ketika saudara dan saya tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, Tuhan pun gak bisa mengampuni. Kok bisa kayak begitu ya Pak? Oh iya, jelas. Dia teladan kita. Dia mengajarkan saudara dan saya untuk bisa mengampuni. Ketika dia dihina, ketika dia dicaci maki, dia tetap mengampuni orang-orang itu. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus bilang apa ya, Bapa, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia sendiri minta kepada Bapanya di sorga untuk mengampuni orang-orang menganiaya dia. Kalau dia bisa mengampuni, mengapa kita tidak bisa mengampuni? Ada 3 kunci utama yang harus kita miliki agar kita bisa mendapat kuasa untuk mengampuni. Yang pertama, kesabaran. Ya, Kolose 3:13 dikatakan, hendaklah kamu saling bersabar dan saling mengampuni. Apabila ada yang menaruh dendam terhadap orang lain, kamu harus saling mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kamu. Ya, sabar. Orang mau hina kamu, sabar. Orang mau fitnah kamu, sabar. Orang mau caci maki kamu, sabar. Gak bisa, Pak. Kalau kita difitnah, kita harus mengklarifikasi. Iya, betul, firman Tuhan juga katakan, jangan biarkan dirimu difitnah. Tetapi kesabaran itu akan mendatangkan kebenaran dalam hidupmu. Dan saya percaya orang-orang yang sabar, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kunci yang kedua, mengasihi. Ya, firman Tuhan katakan di Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 28, aku berkata, Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin agak sulit, kita sudah dijelek-jelekin sama orang, nama kita sudah hancur. Bagaimana kita bisa mengasihi dia? Bagaimana kita bisa minta Tuhan memberkati dia? Ini sulit, Pak. Tapi saya mau katakan, ini Tuhan sendiri yang katakan di firman Tuhan. Tuhan sendiri yang perintahkan, berkatilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Itu yang Tuhan mau. Dan saya percaya ketika engkau melakukan hal ini, Tuhan disenangkan dan engkau dibela oleh Tuhan. Amin. Ada sebuah kata-kata berkata begini, saudara, hanya karena kasih dari Allah kita masih memiliki kekuatan untuk mengasihi meskipun sudah disakiti. Oleh karena itu ketika engkau disakiti, ketika engkau dihina, difitnah, dicaci maki, minta sama Tuhan, biar kasih-Mu terus ada di dalam hatiku Tuhan, biar aku bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti aku. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir,
Sukacita. Kunci yang pertama tadi apa? Kesabaran. Kunci yang kedua tadi apa? Mengasihi. Kunci yang ketiga sukacita. Dikatakan begini, mengampuni orang yang sudah menyakiti kita awalnya memang berat, namun setelah itu hati kita menjadi damai dan berkat yang kita terima luar biasa. Awalnya gak bisa untuk ngampuni, awalnya berat. Gak bisa Pak, saya gak bisa mengampuni pacar saya yang menyakiti hati saya gak bisa mengampuni suami saya yang berselingkuh dari saya gak bisa mengampuni istri saya yang selingkuh dari saya gak bisa Pak. Tapi dengar baik, ketika engkau mencoba untuk mengampuni, disitulah ada damai sejahtera dan sukacita dan berkat Tuhan tercurah atas kehidupanmu. Kerugian yang terjadi saat kita tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, yaitu kehancuran hidup kita. Martin Luther katakan, kebencian menghancurkan yang membenci sekaligus yang dibenci. Jadi saat saudara dibenci sama orang, lalu saudara membenci lagi orang itu, ya, saudara dan orang ini sama-sama siap untuk masuk di dalam kehancuran hidup. Karena engkau tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan ketika engkau saling membenci. Oleh karena itu sore hari ini, atau siang hari ini, atau malam hari ini, atau pagi hari ini saat saudara melihat tayangan ini, saya mau katakan, mengampuni itu adalah kekuatan dari Tuhan. Saat engkau mengampuni, engkau akan diberikan sukacita. Saat engkau akan mengampuni, engkau akan diberikan kesabaran. Saat engkau akan mengampuni, engkau akan hidup di dalam kasih. Amin saudara. Hari ini biarlah pengampunan itu, siapapun yang sedang menyakiti engkau minta, Tuhan berikan aku hati untuk bisa mengampuni. Dan saya percaya berkat Tuhan tercurah untuk saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.